Baik, hadirin yang saya hormati, sudah kita lewati segmen 2 dari debat kita ini. Marilah kita masuki segmen ketiga dari debat ini. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada 3 pasangan calon yang berkaitan dengan subtema pada hari ini, yaitu pelayanan publik, reformasi birokrasi, dan pembangunan karakter serta penegakan hukum. Untuk pertanyaan itu kita akan mengundi, ada 9 pertanyaan, kemudian masing-masing nanti ada 2 pertanyaan tetapi ditanyakan satu persatu. Saya akan mengundang pasangan calon nomor urut 1 untuk mengambil undian, dipersilakan. Undian pertanyaan. Silakan Pak Fauzan, 2 sekaligus, 2. Ya, terima kasih. Mohon dipegang dulu, jangan dibuka dulu. Dilanjutkan dengan pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil 2 juga. 2 undian itulah 2 pertanyaan. Ya, baik, 2. Mohon dipegang dulu. Yang ketiga dipersilakan kepada ibu berdua untuk mengambil 2 juga. Baik. Masing-masing pasangan calon sudah membawa 2 undian, artinya ada 2 pertanyaan di sana. Akan saya mulai dengan pertanyaan yang pertama. Saya persilakan calon pasangan nomor urut 1 untuk membuka 1 dulu undian. Dibacakan nomor berapa? Ya, nomor 4. Pertanyaan nomor 4. Fungsi pengawasan internal di jajaran pemerintah kabupaten merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Fungsi pengawasan internal di jajaran pemerintahan kabupaten adalah aspek penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Bagaimana program konkret saudara untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan? Dipersilakan 2 menit dari sekarang. Ya, terima kasih. Tahapan-tahapan yang pertama, tahapan preventif pencegahan, yang kedua public education, memberikan pengarahan, pembekalan, dan yang ketiga yaitu punishment. Jadi harus seiring dan sejalan tahapan-tahapan tersebut. Yang paling utama yaitu dalam meningkatkan kinerja birokrasi, pengawasan kinerja, optimalisasi kerja, yaitu menumbuhkan kesadaran di kalangan para aparat birokrasi supaya benar-benar bisa memberikan pelayanan publik yang optimal, yang maksimal. Karena saya pandang saat ini banyak aparatur pemerintah itu hanya sebatas melaksanakan tugas dari atasan, melaksanakan tugas yang tidak hanya sebatas pelaksana tugas yang tidak jelas program kerjanya, apalagi di tahapan perencanaan, di tahapan pelaksanaan, di tahapan pengandalian itu kurang sekali pengawasan ataupun program-program kerja yang akan diraih. Untuk itu yang paling utama adalah sistem operasional prosedur di masing-masing dinas, supaya para pejabat baik aparatur birokrasi dari tingkat atas maupun bawah paham apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia laksanakan. Itu. Terima kasih. Masih ada 20 detik, Bapak akan menambahkan. Terima kasih, saya mau menambahkan, ini perlu kaitannya dengan pelaksanaan agar dibentuk semacam Satgas Pemberantasan Korupsi dari disiplin PNS. Masih ada 10 menit. Yang pertama adalah Satgas internal, ini melalui pengawasan melekat internal dan eksternal dengan bekerjasama penegak hukum. Terima kasih. Berikutnya saya mengundang pasangan calon nomor urut 2 untuk membuka
satu undiannya. Pertanyaan nomor 8. Pertanyaan nomor 8. Ya, pertanyaannya singkat, Pak. Bagaimana konsep kebijakan saudara dalam mewujudkan kebijakan publik yang akuntabel? Dipersilakan 2 menit dari sekarang. Terima kasih, Pak Darto. Apa yang dimaksud kebijakan akuntabel? Kebijakan akuntabel, kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jelas, cuman bagi saya paling penting, Pak, selain akuntabel, kebijakan itu juga harus bermanfaat. Ini yang paling penting, harus bermanfaat buat masyarakat. Nah, ke depan kami jelas dalam membuat kebijakan-kebijakan itu akan berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait. Artinya dengan Bapeda, dengan badan-badan di pemerintahan, bahkan kita ingin sekali melibatkan masyarakat untuk setiap kebijakan yang terutama menyangkut bergaris lurus dengan mereka langsung. Jadi bagi saya kebijakan yang akuntabel itu kebijakan yang bisa dipertanggungjawabkan. Intinya apapun kebijakan itu harus berangkat dari kejujuran, Pak. Karena kalau tidak dari kejujuran, apapun kebijakan itu tidak akan akuntabel in the future, di masa depan. Monggo Pak Narto ingin menambahkan? Masih ada 59 detik. Terima kasih, Prof. Kebijakan akuntabel itu sesungguhnya ada 2 versi, Prof. Saya juga heran kenapa Profesor Sudarto suka dengan nomor 2, Pak. Pertanyaannya 2, dijawab 2. Saya mengilhami filosofi akuntabel ini. Yang pertama pendekatan secara administratif. Yang kedua ada substantif. Administratif ini ketika sesuatu kegiatan, kalau itu sesuai dengan undang-undang, peraturan secara administratif sudah baik, maka kebijakan ini mewujudkan kebijakan yang akuntabel. Kemudian substantif, ketika kebijakan ini menjadi pokok persoalan, maka itulah objek yang harus kita lakukan pengawasannya. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Baik hadirin yang saya hormati, kita lanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor 3 untuk membuka salah satu undiannya. Pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1. Ya, saya bisa ulangi, Bu, sambil Ibu melihat di sana. Postur APBD di Kabupaten Klaten menunjukkan persentase terbesar untuk gaji pegawai. Bagaimana tanggapan saudara dan bagaimana konsep saudara memperbaiki postur APBD agar berimbang? Tidak hanya untuk gaji saja, tetapi juga untuk pos yang lain. Terima kasih. Yaitu 1, program pengentasan kemiskinan ini menjadi prioritas kami agar masyarakat Klaten benar-benar maju, mandiri, dan sejahtera. Berdasarkan data masyarakat miskin di Kabupaten Klaten berkisar pada angka 179.500-an jiwa. Untuk itu kami akan melakukan program pertama, pemberian beasiswa bagi anak miskin. Yang kedua, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Yang ketiga, bantuan pemugaran rumah tidak layak huni. Yang keempat, pemberdayaan desa mandiri. Dan yang kelima, peningkatan pendidikan dan keterampilan bagi masyarakat. Kemudian untuk selanjutnya saya persilakan untuk Wakil Bupati saya. Masih ada 58 detik. Untuk APBD, kepercayaan rakyat pada pemerintahan sangat ditentukan
oleh keterbukaan dalam pengelolaan anggaran APBD. Maka kami akan membuka akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi APBD, dan kami juga akan membuat LPJ, laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah, yang bisa diketahui oleh publik. Karena APBD adalah uang rakyat, maka sepenuhnya uang rakyat tersebut akan diberikan seutuhnya kepada masyarakat Kabupaten Klaten. Matur nuwun. Baik. Baik. Hadirin yang saya hormati, kita lanjutkan dengan sesi kedua dari segmen ketiga ini. Kembali kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk membuka nomor undiannya yang kedua. Pertanyaan nomor 7. Pertanyaan nomor 7. Saya bacakan, Pak Fauzi dan Pak Harmanto. Birokrasi yang profesional dan responsif merupakan pilar dari tata kelola pemerintahan yang baik. Bagaimana konsep dan program konkret saudara untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dan responsif? 2 menit dari sekarang. Ya, terima kasih. Yang pertama, inti dari sebuah reformasi birokrasi yang akan kami lakukan bersama Faham Fauzan Harmanto, yaitu selalu menekankan kapasitas, kompetensi, dan integritas aparatur birokrasi, yang mana saat ini cenderung potret birokrasi pemerintah Kabupaten Klaten saat ini, bahkan 15 tahun selama ini, cenderung bersifat birokrasi patrimonial atau birokrasi politik. Sopo sing cerak penguasa lan sopo sing cerak yang mangku jabatan, itu yang akan mendapatkan posisi yang hebat. Tidak mengedepankan kapasitas, tidak mengedepankan kompetensi, dan tidak mengedepankan integritas aparatur birokrasi. Dan ini menjadi semangat kami Faham Fauzan Harmanto untuk merombak, untuk mengevaluasi, yang mana dalam rangka untuk membangun tata kelola pemerintah Kabupaten Klaten yang baik dan bersih, yang mana masyarakat menjadi inti dari pembangunan, yang mana aparatur pemerintah yang ada di desa, yang ada di kecamatan dan di dinas-dinas yang ada di Kabupaten Klaten bisa optimal, benar-benar bertanggung jawab atas kinerja yang, atas tugas yang dia miliki. Demikian. Masih ada 30 detik. Saya mau menambahkan bahwa memang saatnya sekarang ini reformasi birokrasi segera harus kita rubah, karena khususnya oleh pemerintah itu sendiri kurang responsif, kurang aspiratif, dan apalagi implementatif. Karena saya dengan pasangan mau Fatih Boyan ini punya pertumbuhan pusat ekonomi yang pertama, kita harus betul-betul aspiratif kepada masyarakat. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1. Saya persilakan calon pasangan nomor urut 2 untuk membuka undian yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah nomor urut 3. Pertanyaan nomor 3. Saya bacakan, Bapak berdua. Peran serta masyarakat dalam tata kelola pemerintahan yang baik masih sebatas formalitas. Dalam musrenbang, masukan-masukan dari masyarakat belum dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Bagaimana program konkret saudara dalam mewujudkan kualitas partisipasi masyarakat? 2 menit dari sekarang. Oke, terima kasih Pak Darto. Terima kasih. Ke depan kita akan lebih mengaktifkan musrembang, Pak. Kenapa? Karena masukan-masukan masyarakat itu hanya melalui musrembang. Kendalanya kenapa tidak diapresiatif di pusat? Itu umumnya memang terhenti di tengah jalan. Ke depan
idealnya itu bupati bukan cuma menunggu di kantor pusat, menunggu masukan-masukan masyarakat dari desa melalui musrembang. Idealnya bupati dan wakil bupati ikut turun ke desa untuk mendengarkan masyarakat. Dengan begitu masukan-masukan Mas Rembang akan bisa kita akomodir dengan baik. Monggo Pak Narto. Pak Sunarto masih ada 1 menit lebih. Terima kasih Prof. Musrenbang, musyawarah rencana pembangunan Pak. Ini ada 4 pilar yang harus bisa dipahami. Tetapi ketika saya menjadi anggota DPRD, kami ikuti proses dari desa, kecamatan, kemudian sampai tingkat kabupaten. Selama ini kami tidak melihat Musrenbangda ditunggu oleh bupati. Oleh karenanya besok kalau pasangan nomor 2 mendapatkan mandat oleh rakyat dan ridhoi Allah, maka musrenbang ini kami akan mengikuti Pak. Sehingga ketika postur anggaran kami akan memperhatikan bottom up, top down, teknokrat, politis. Ini sangat kita perhatikan. Oleh karenanya membangun itu bukan keinginan, membangun itu adalah kebutuhan. Rakyat kadang-kadang ingin, tetapi sesungguhnya dasar kebutuhan yang diinginkan oleh desa akan berbeda dengan apa yang menjadi postur di anggaran itu. Oleh karenanya Musrenbang ini sebagai pijakan kami untuk menata postur anggaran dengan data. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan dengan pertanyaan untuk pasangan calon nomor 3. Dipersilakan Ibu Hartini dan Ibu Sri Mulyani untuk membuka undiannya. Pertanyaan nomor 9. Saya bacakan Ibu sambil mengamati di sana. Bagaimana saudara, Ibu berdua mengevaluasi dan memperbaiki pola otonomi daerah? Otonomi daerah artinya kewenangan mengelola daerahnya sendiri. Agar otonomi daerah memberikan maslahat bagi masyarakat Klaten. Dipersilakan Ibu, 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Bagi kami, Sri Kandi Berhati Mulia, kepemimpinan memiliki makna yang dalam sebagaimana 3 ajaran Ki Hajar Dewantara yang berbunyi ing ngarsa sun tulodo, ing madya mbangun karsa, tutwuri handayani. Maka dari itu, seorang pemimpin harus mampu menjadi pelopor saat berada di depan. Dan ketika berada di tengah seorang pemimpin harus bisa mendorong, menyemangati, dan membangun niat baik kepada yang dipimpin. Sedangkan ketika berada di belakang, seorang pemimpin harus rela mengikuti dan menyetujui kehendak yang dipimpin. Bagi kami, pemimpin harus bisa menjadi panutan rakyat dan tidak boleh melakukan tindakan tercela baik di hadapan masyarakat, di depan hukum, serta di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kami nanti terpilih, maka kami akan menerapkan kepemimpinan yang bersifat aplikatif atau selalu mendengar kehendak rakyat. Terima kasih, Bu Wakil saya yang akan melanjutkan. 23 detik, Ibu Sri Mulyani. Kami untuk mengevaluasi perbaikan pola otonomi daerah, kami akan duduk di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Klaten. Bagaimana masalah yang ada di Kabupaten Klaten, mari kita rembuk bersama apa yang harus kita selesaikan.